Halo guys, jadi kucing aku yang bernama Chelsea, dia hari ini pertama kali lahiran. Dia menghasilkan 3 anak. Jadi satu ekornya mirip bapaknya, yang satu ekornya lagi mirip mamanya, dan yang satu lagi aku paling sedih tuh dia meninggal. Terus ini coraknya tuh cantik, jadi coraknya seperti seperti corak sapi. Dia putih, baru ada bintik, ada totolan-totolan hitam-hitamnya gitu. Pokoknya coraknya seperti sapi gitulah. Ini dia nggak terselamatkan, jadi aku udah dia kan kayak ketutup sama ketuban. Jadi udah aku selamatkan, aku udah coba membuka ketubannya itu dari baby kucingnya. Rupanya nyawanya nggak terselamatkan. Jadi dia udah innalillahi. Aku nggak tahu lagi mau bilang apa, pokoknya sedih gitu. Jadi nih berhubung sudah malam juga, dan di sini juga cuacanya hujan, jadi besok baru dikuburkan gitu. Nah, jadi inilah yang selamat, yang baby ini sama baby ini, dan inilah bayi yang pertama kali dilahirkan sama Chelsea, karena Chelsea baru pertama kali pengalaman punya anak dan pengalaman hamil sampai dengan melahirkan. Jadi dia menghasilkan anak itu ada 3 ekor. Jadi satu warnanya corak seperti sapi, satu niru warna dianya, dan satu lagi niru warna bapaknya. Tapi yang satu lagi yang corak sapi itu udah meninggal. Nah, jadi selama dia melahirkan, dia tidak mau memakan ari-ari anaknya. Bisa saja dia sudah kekenyangan sebelum melahirkan, itu dia makan banyak atau minum banyak sehingga membuat perutnya kenyang, dan akhirnya ketika anaknya keluar, ari-arinya tidak mau dimakannya gitu. Jadi tadi aku juga baru kedengaran, aku tadi udah tidur, berhubung nanti kan mau sahur. Jadi dia ngelahirin itu tengah malam gitu kan. Jadi aku udah tidur. Terus aku tadi ngedengerin suara anak kucingnya yang ini. Nah, jadi suara dia jerit-jerit. Yang ini masih dalam proses dikeluarkan gitu kan, dalam proses mengeluarkan. Masih inilah tadi yang jerit. Jadi tadi waktu ini jerit, aku terbangun dari tidurku, terus aku cek ternyata Chelsea udah melahirkan gitu kan, tapi ari-arinya masih lengket di si belang ini, masih lengket ya. Akhirnya aku bingung dong caranya gimana biar paham. Akhirnya aku juga baru pertama kali ini menemani kucingku atau membantu proses kucingku melahirkan, karena kucing yang sebelumnya kalau melahirkan itu guys udah biasa gitu kan, dia udah biasa mengeluarkan, jadi udah biasa melahirkan sehingga tidak perlu bantuan lagi gitu loh. Jadi yang ini karena baru pertama kali melahirkan, baru berpengalaman juga punya baby, punya anak, jadi belum paham, belum mengerti gitu. Nah, ini Chelsea ini kucing yang terlalu manja, kucing yang terlalu mengkek sama aku. Jadi kucing-kucingku ini semuanya cuma mengkeknya sama aku gitu. Jadi pas tadi aku lihat ini ari-arinya belum keluar, si belang ini belum keluar, belum putus, ari-arinya belum dimakan sama mamanya. Akhirnya aku kayak mempelajari gitu kan, dan pasangan aku juga kayak ngasih tahu sama aku, kayak
kayak harus ambil ini, itu ari-arinya harus dipotong gitu loh, biar dia terhindar dari virus, dari bakteri gitu. Nah aku tadinya sempet takut, nggak berani karena aku takut salah motong atau apa gitu. Tapi yang aku bersyukurnya, aku tuh berani untuk melihat darah, aku tuh berani memegang darah atau apapun itu yang sejenis darah itu, aku berani menghadapinya. Jadi aku juga dikasih tahu sama pasangan aku, harus pakai ini, dan ini harus dipotong, kalau nggak jadi bakteri bagi si baby gitu, ntar jadi nggak sehat gitu. Akhirnya aku tanya sama mamaku, dan dibilang mamaku itu kalau misalnya mau kita potong tuh ari-arinya, jadi guntingnya itu kita kan menggunakan gunting, terus tadi pokoknya aku menggunakan gunting, terus habis itu aku menggunakan benang, terus sama air panas yang benar-benar mendidih baru dimasak, sama betadine. Nah aku menggunakan itu. Jadi tadi sebelum aku menggunting ari-arinya itu, sebelumnya guntingnya itu aku sterilkan dulu. Jadi aku cuci dulu. Setelah aku cuci pakai sabun, terus aku kayak panggang gitulah guntingnya itu, aku bakar ke api, dibolak-balikan bakarnya, di mana proses aku akan mengguntingkan ari-arinya itu. Jadi itulah yang dibakar, misalnya ujung guntingnya itu yang mau digunakan, itu aja yang dibakar guys. Jadi kalau bisa menggunakan gunting yang tajam ya, yang benar-benar tajam. Jadi tadi aku menggunakan gunting yang benar-benar tajam, terus habis itu aku bakar gunting itu benar-benar sampai panas, biar steril, biar kuman-kuman di gunting itu juga mati. Terus aku letakkan air mendidih di mangkok kan. Setelah itu ya udah, aku ikat pakai benang ari-arinya itu kan, kurang lebih sekitaran 1 sampai dengan 3 cm lah ya gitu, kurang lebih gitu. Jadi aku ikat, jangan sampai habis diikat guys. Jadi itu aku ikatkan ke 1 atau sampai dengan 3 cm itu aku ikat sampai kenceng supaya dia nggak ngerasa sakit, dan biar babynya juga nggak ngerasa sakit, biar nggak masuk kuman juga kan. Udah aku ikat, terus ikatannya itu kan, misalnya ini ikatannya di sini nih gitu kan. Nah kita guntingnya bukan yang di dekat pas di talinya tuh, tidak, tapi kalau bisa agak dikebawakan sedikit gitu, agak dikebawakan sedikit lah kita gunting. Setelah itu kita kayak apakan pakai, kan misalnya dia ada kayak darah sedikit gitu kan, itu langsung kasih betadine guys, langsung kasih betadine, totolkan betadine. Terserah kalian mau notolkan langsung ke ari-arinya itu, atau kalian mau totolkan ke kapas baru kalian totolkan lah ke ari-arinya, terserah, bebas. Nah tapi kalau aku tadi caranya, aku nggak ke kapas, tapi aku langsung menotolkan ke ari-arinya, aku totolkan, baru aku ratakan pakai jariku supaya merata. Jadi dia mudah-mudahan tidak tidak sakit, terus tidak iritasi atau bengkak gitu, mudah-mudahan sehat gitu. Jadi kalau mau memotong ari-arinya itu pokoknya bahan-bahan yang kita gunakan harus steril gitu, karena bisa saja tuh mamanya tuh nggak memakan ari-ari anaknya karena mamanya kekenyangan, karena sudah makan banyak atau sudah minum banyak gitu sebelum melahirkan. Jadi dia kenyang untuk memakan ari-arinya. Nah ketika nanti ari-arinya baby kucingnya sudah kita potong, itu aku langsung aku kan ini ada 2 yang ari-arinya belum dilepaskan, belum dimakan mamanya.
Jadi aku siap motong ari-ari yang belang, habis itu aku motong yang orange. Nah, jadi tadi begitu aku potong ari-arinya dua-dua dan udah aku kasih betadine dua-duanya, nanti sisa dari benangnya itu bisa kalian gunting gitu. Nah, setelah itu aku letak di piring kecil seperti ini. Nah, udah aku letak di piring kecil seperti ini, itu tinggal tadi ini tisuku sampai habis, yang ini masih ada sisa darahnya tadi di saat aku mengangkat ari-arinya ini setelah aku potong. Nah, aku letak di piring kecil ini, dan setelah aku letak, ya benar, akhirnya dimakan sama mamanya, sama si Chelsea. Dimakanlah ari-arinya ini. Nah, ini ari-ari yang orange, ini ari-ari yang belang. Jadi kemungkinan Chelsea sedang kekenyangan, sehingga di saat dia memakan ari-ari anaknya itu hanya sedikit, setengah lebih lah dimakannya. Nah, ari-ari yang orange itu sama sekali belum dimakan dikarenakan dia masih kekenyangan, karena ari-ari yang punya si belang aja masih bersisa sedikit gitu guys. Jadi kalau kalian sudah memotong ari-ari anak kucingnya, usahakan ari-arinya ini kita kasih ke mamanya gitu. Karena kan mamanya setelah melahirkan itu guys, itu kan dia ngerasa lemas atau ngerasa kayak ya sebenarnya sama sih kayak layaknya manusia, karena baru pertama kali melahirkan, otomatis dia kayak kaget, kayak terkejut, atau kayak agak sedikit stres. Nah, sempat tadi dia tidak mau menyusui anaknya, tidak mau membersihkan anaknya, tidak mau menjilat-jilat anaknya. Jadi dia di ujung, anaknya di ambal ini aku letakkan. Nah, akhirnya aku berusaha menemani dia, aku berusaha menemani dia agar dia lebih rileks, agar dia lebih santai, lebih enak aja gitu. Karena dia karena Chelsea baru pertama kali melahirkan, baru pertama kali mempunyai anak gitu. Jadi lakinya itu bapaknya dia gitu. Jadi judulnya itu Bapakku Adalah Suamiku gitu. Jadi begitu. Jadi ini mirip papanya, ini mirip bapaknya, ini mirip emaknya. Jadi gitu guys. Dia kayak mungkin kayak kaget atau stres sedikit. Jadi tadi aku berusaha kayak nenangin, aku berusaha nyayangin dia, ngelus-ngelus dia, kayak aku berusaha kusuk-kusuk kepalanya. Terus aku berusaha gitu tadi supaya dia rileks dan santai dan mau menerima anaknya ini gitu. Nah, begitu dia sudah rileks, dia sudah tenang, setelah aku sayang-sayangin, barulah dia mau memakan setengah ari-ari dari anaknya ini. Nah, yang ini belum dimakan, mungkin karena dia kekenyangan itu, yang kayak tadi aku bilang, mungkin dia masih kenyang, jadi yang ini belum dimakan, yang ini masih setengah dimakannya. Dan akhirnya setelah dia udah berhasil aku bujuk, udah berhasil aku sayangin, udah berhasil aku buat dia santai, aku buat dia rileks dan tenang gitu kan, akhirnya dia mau nyusuin anaknya nih. Akhirnya dia menyusui, tuh anaknya tuh nyusuin tuh gitu nih. Jadi dia kayak harus diselus, harus disayang-sayang gini, kayak ya udah sampai dengan tangannya tuh nanti tuh genjol-genjol gitu tangannya nanti. Jadi dia ya aku gini-gini kan, nanti aku gini-gini kan kepalanya biar dia lebih rileks. Ya kusuk pelan-pelan, gak usah kusuk kuat-kuat, pelan aja gitu kan, ya biar dia lebih rileks aja gitu. Atau ininya kalian gini-gini kan. Nah, kucing tuh suka tuh digini-gini kan tuh, dicemek-cemek, gerem aku tuh disayang-sayangin gini. Nah, ketika dia udah rileks, kita coba memanggil dia. Walau jarak dia itu jauh dari babynya, kita berusaha mencoba untuk memanggil dia. Kita panggil, Chelsea, sini kemari, dengan tepuk kan ambalnya ini.
dan dia akan datang. Ketika dia sudah datang memijakkan ambal ini, kita berusaha agar dia menjatuhkan badannya dan mau memberikan susu ke anaknya gitu. Jadi seperti itulah cara aku guys untuk merilekskan kucing yang baru pertama kali melahirkan dan baru pertama kali mempunyai baby. Jadi guys, aku tuh sebenarnya juga belum pernah sama sekali paham dengan cara seperti mengurus kucing kalau lagi melahirkan, baru pertama kali. Jadi kayak aku beranikan diri aja dengan diajarin sama pasangan aku dan mamaku. Aku bismillah, dengan bismillah, dengan berdoa sama Allah, ya mudah-mudahan lancar ya guys. Jadi begitu cara aku gitu. Jadi pokoknya aku tadi tuh jadi kayak jadi bidannya kucingku secara tiba-tiba, secara spontan gitu loh. Tapi alhamdulillah pemotongan ari-arinya berjalan dengan lancar dan terpotong juga gitu. Dan ini guys, kalau aku tadinya pergi gitu kan, meninggalkan kucingnya, ya dia akan pergi, nggak akan mau dekat sama anaknya gitu. Dan akhirnya aku berusaha menemani dia sambil menyayangi dia, mengelus-ngelus, mengusuk dia pelan-pelan sampai dia benar-benar rileks dan mau menyusui anaknya dengan santai tanpa ada rasa stres lagi atau apa gitu. Jadi aku buat dia benar-benar rileks sampailah dia mau menyusui anaknya dengan santai gitu. Dan sampailah dia tertidur. Tadi dia nggak begini nih cara tidurnya, nggak seperti ini gitu loh. Tadi benar-benar dia nggak rileks, dan aku baru mengambil videonya ketika dia sudah rileks, karena tadi beneran aku spontan terkejut karena harus jadi apa ya, jadi bidan secara tiba-tiba, bidan untuk hewan yang secara tiba-tiba jadi kayak nggak memikirkan bahwasanya aku mau ngevideoin untuk aku upload ke YouTube. Itu nggak aku pikirkan karena aku ngerasa tadi tuh bisa nggak ya gitu, secara spontan, secara tiba-tiba aku harus mau menjadi bidan untuk kucingku yang pertama kali melahirkan. Jadi ya begitulah guys. Dan ternyata alhamdulillah karena dibantu sama pasangan aku sama mamaku juga tadi ngasih tahu supaya steril itu barang-barangnya itu harus diapain, dan pasangan aku juga tadi mau ngasih tahu guntingnya tuh harus di bagian mananya. Nah gitu. Jadi dan akhirnya selesai dan berhasil, mudah-mudahan anaknya sehat gitu. Dan memang yang aku sedihkan ini meninggal yang coraknya seperti sapi ini meninggal. Ini hasilnya sebenarnya cantik, cuman ini kan udah aku bungkuskan pakai tisu supaya besok tinggal dikuburin gitu loh. Berhubung ini juga hujan juga nggak bisa gitu kan, dan udah malam juga gelap, jadi nggak bisa. Jadi besok aku sama abangku nguburin gitu. Aku sedih karena ini anak pertama kali sama kucingku yang ini gitu, sedih gitu. Jadi ya udah, aku harus terima juga. Mungkin belum jodohnya anaknya yang coraknya seperti sapi itu, jodohnya mungkin ini yang mirip bapaknya sama mirip mamanya. Tuh lagi kenyat susu tuh, nyat gitu. Nih, pokoknya doain ya guys agar anak kucingku sehat-sehat semuanya, terus besar, terus aku bisa ngerawatnya dengan baik gitu. Jadi kucingku ditambah tadinya kucingku ada 8 ekor, ditambah 2 ekor ini, maka kucingku jadi 10 ekor. Udah 10 ekor kucing aku guys gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini sayang nih. Jadi yang belang 3 ini kalau aku sodorin susunya gitu, dia kayak nggak pandai. Kalau yang orange aku sodorkan susu dia paham,
Kalau yang belang 3 kayak nggak paham gitu, aku sodorin gitu. Nah nih kayak ini, aku kasih tahu ini susu mamanya gitu kan. Tapi dia kayak nggak tahu gitu, nyarinya ya akan yang ke lain. Padahal udah aku sodorin nih. Nggak mau dia. Lihat tuh mamanya tuh. Gitu guys. Jadi ini juga pelajaran bagi aku. Biar kedepannya kalau kucing-kucing aku juga yang baru pertama kali akan melahirkan, maka aku akan siap untuk kalau misalkan hari-harinya nggak dimakan induknya, ya aku harus siap untuk memotongnya sendiri. Jadi ini pertama kali pelajaran aku juga, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan aku bisa. Dan yang aku bersyukurnya tuh aku nggak pernah takut sama yang namanya darah atau kayak megang-megang seperti ini gitu. Aku nggak pernah takut, jadi aku berani. Dan jadi tadi kayak legowo aja megangnya gitu sambil guntingnya dengan bismillah kan. Ya alhamdulillah lancar. Ya mudah-mudahan anaknya yang 2 ekor ini sehat dan aku bisa merawatnya, mamanya juga bisa merawatnya dan bisa menyusui dengan normal. Dan mudah-mudahan susu mamanya lancar biar anak-anaknya pun bisa menyusui dengan baik gitu. Jadi anaknya tidak kekurangan ASI dari induknya gitu guys. Nih kalau kalian mau tahu kucing aku ada berapa, ntar aku videoin ya. Atau misalnya kalian mau tahu kucing aku yang mana-mana aja, ntar aku videoin. Jadi ini namanya Chelsea belang 3. Jadi dia ada warna hitam, warna gold, dan warna putih. Jadi sesuai dengan anaknya yang ini gitu. Kalau ini warnanya sesuai papanya gitu guys. Oke, aku lanjut ngevideoin ke kucing aku yang lainnya biar kalian pada tahu. Jadi guys, ini kucing aku yang pesek, yang pemalas, yang gembulnya minta ampun. Tuh, liriknya aku tuh. Ini yang pesek ya, ini yang pucung. Ini kalau tidur nih, kalau udah nyenyak kali dia tidur itu sampai ngorok guys. Jadi dia gembulnya minta ampun, udah cebol gembul dia. Tapi aku sayang karena dia terlalu mengek, terlalu manja. Tuh. Dan ini betina ya guys. Nah, kalau ini kucing aku yang Himalaya, anaknya ada banyak, tapi ini baru lahir ini. Ini dia melahirkan lagi dengan hasil 2 ekor ya guys. Ini Himalaya ya guys. Ini anaknya si Himalaya juga, tapi aku bingung kenapa anaknya nggak ada mirip mamanya. Hasilnya gini semua nih, hitam legam semua nih. Nah, tuh, senggol-senggolnya aku tuh minta keluar. Ini kucing kesayangan aku semua, ada emaknya. Jadi dia akan menyampiri aku kalau aku tidak menemani dia. Begitulah ceritanya. Nah kan, ini kakiku, inilah dia. Dia akan mendekati aku kalau misalkan, nih. Nah, saking mengke-mengke dikeluarkan ya tangannya untuk minta pertolongan agar dikeluarkan gitu loh. Itu bapaknya guys, itu yang namanya Carlos. Itu, jadi ini bapaknya, tapi suaminya si Chelsea juga, suaminya si Carla yang Himalaya. Ini namanya Carlos, ini namanya Coki, ya. Dan ini namanya Chico. Ini anaknya dari si Himalaya juga. Jadi ini anak kedua, ini anak ketiga. Chico anak kedua, Coki anak ketiga, dan anak pertama Chelsea. Tuh seperti itu. Jadi ini semua manja-manja semua nih sama aku. Gitu. Termasuk ini nih. Ini yang paling manja nih. Tuh, ini juga manja sama aku, tengoklah. Ya dia seperti ini nih. Kasih. Nguap dia.
Lihat kan, aku jalan dia pun ikut. Tuh. Dia akan ikut kemana aku pergi, kemana aku jalan dia akan ngikut. Apakah dia akan memakan hari-harinya lagi atau tidak? Tengoklah, gini nih, minta disayang dengan cara menyenggol-nyenggolkan pantatnya. Jadi cara manggilnya gini. Ini biar kalian lihat ya guys, cara manggilnya gini. Chelsea, Chelsea, sini. Chelsea, Chelsea. Gini cara manggil dia. Dan dia akan tidur tuh di situ tuh diambalnya. Gitu guys. Tuh tidur kan diambalnya, dan anaknya pun akan mencari susunya lagi. Jadi supaya dia akan melebarkan susunya dengan cara kita giniin dia. Atau gini kan dia. Itu nanti tengok kan di tanduk-tanduknya kan. Gitu Jadi kita ginikan dia biar anaknya gampang nyari susu mamanya gitu. Maunya tuh gini. Dia maunya tuh disayangin terus. Yang dikiranya aku harus begadang jagain dia. Inilah kalau mama muda bagi hewan, bagi kucing-kucing aku. Gini dia maunya tuh diginiin. Ini mengkeknya luar biasa. Nggak tahu dia ini udah jam berapa. Sebentar lagi aku mau sahur. Mataku udah ngantuk, udah berat kali. Tapi demi kucing-kucing kesayanganku, jadi harus kayak gini lah nih guys. Ya udahlah ya guys. Jadi seperti itu cara aku menolong kucingku dengan bantuan dari pasanganku dan mamaku. Jadi semoga bermanfaat dan semoga kalian menonton dengan santuy dan dengan senang. Jadi guys, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oh iya, jangan lupa ya komen sebanyak-banyaknya, dan komen yang lucu tergokil itu akan aku pilih. Jadi aku akan bagi-bagi THR buat 5 orang pemenang. Komen terlucu tergokil itu akan aku pilih buat 5 orang pemenang. Jadi ayo buruan subscribe dan komen terus video-videonya aku, dan tonton terus video-videonya aku. Subscribe guys, like, subscribe, komen. Pokoknya komen tergokil akan aku pilih untuk 5 orang pemenang. Aku akan bagi THR buat kalian, buat lebaran kan lumayan. Tuh, jadi jangan lupa di subscribe ya, like, di subscribe, di like, di komen, dan share. Oke guys, jadi 1.500 sampai dengan 2.000 subscriber itu akan aku giveaway dengan bagi-bagi THR. Jadi cluenya udah aku kasih tahu ya guys. Aku giveaway-nya itu bagi-bagi THR, berarti cuan gitu. Jadi komentar lucu dan tergokil itu akan aku pilih. Jadi ayo subscribe, like, komen, klik loncengnya. Oke guys, yaudah kalau gitu aku pamit. Kucing-kucingku mau santuy dulu. Aku juga mau rebahan sebentar sebelum sahur. Aku mau rebahan sebentar karena pegel juga duduk aja dari tadi. Jadi yaudah guys, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum, salam dari Medan, salam seluruh Indonesia, salam suku Melayu. See you, bye-bye.